Suaranya jelas kah? Jelas, Kak. Aman? Jelas ya. Sebentar. Masang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selamat datang teman-teman di Kitok pada Kamis malam hari ini. Seperti biasa, kita berbagi cerita, berbagi kebaikan atau apapun itu yang semoga tidak meninggalkan apapun selain kebaikan atas izin Allah di malam Kamis ini gitu ya. Dengan tema malam hari ini, ya Allah kenapa begitu sulit? Sulit apapun semuanya tuh sulit. Tapi sebelum kita memasuki tema, seperti biasa kita gratitude dulu. Yang pertama kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan pada kita sejauh ini dan hari ini. Kemudian kita bersyukur dan berterima kasih kepada diri kita sendiri atas segala hal yang sudah kita lakukan. Ya, yuk kita bareng-bareng tangannya di depan dada untuk kemudian kita mengucap syukur dan merasa penuh dengan keberlimpahan atas apapun yang Allah berikan. Teman-teman boleh menirukan apa yang aku katakan atau mungkin bisa dengan cukup mendengarkan atau bisa juga menggunakan kalimat-kalimat yang memang teman-teman inginkan sendiri juga it's okay ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan padaku hari ini. Terima kasih untuk kesempatan baik yang kau berikan sejauh ini padaku. Terima kasih atas nikmat rezeki, nikmat makanan, nikmat sehat yang kau berikan padaku hari ini, sehingga aku bisa menjalani kehidupanku hari Kamis ini dengan baik. Bahkan aku bisa melalui 1 minggu kemarin, dari hari Senin sampai hari Kamis ini bisa berjalan dengan sangat baik. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, tapi terima kasih ya Rob untuk selalu membuatku bertahan dan mampu menjalaninya hingga hari ini, hari Kamis aku masih bisa bertahan. Ya Allah, terima kasih untuk segala titipanmu, segala kenyataan indah, menyakitkan, sedih, membahagiakan, semuanya aku terima dengan lapang dada dan terima kasih sudah mempercayakan itu semua padaku karena aku percaya dengan segala hal yang kau berikan, engkau pasti memberi hikmah di balik itu semua. Dan ya Allah, terima kasih karena tidak berhenti untuk menyayangiku, meskipun dosa-dosaku masih sering aku lakukan dengan sadar atau tidak sadar. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti mencurahkan segala nikmat dan kebaikanmu padaku, hambamu yang masih penuh dengan dosa-dosa. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita ganti ke butterfly hug. Jadi kita sambil peluk diri kita sendiri, sambil bilang, diriku, terima kasih ya karena hari ini kamu sudah bekerja atau melakukan sebuah aktivitas dengan baik. Terima kasih sudah menjadi manusia baik setiap harinya, sudah memberi kebaikan pada orang lain, sudah menjadi seseorang yang mengingatkan kebaikan pada orang lain. Terima kasih karena tidak menyerah dengan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Terima kasih karena selalu berusaha mau mencoba, meskipun kamu sendiri sebenarnya khawatir atau takut. Diriku, terima kasih karena tidak pernah mengeluh meskipun sebenarnya kamu sangat capek dan kamu bingung harus gimana. Kamu gak tahu harus ngapain. Kamu banyak hal yang terfikirkan, banyak hal kesulitan yang dihadapi, tapi kamu menahan diri untuk tidak mengeluh. Terima kasih untuk menjadi manusia baik setiap harinya, tidak peduli sebanyak apapun orang tidak berbuat baik padamu. Aku menyayangimu lebih dari aku menyayangi orang lain. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya untuk gratitude bareng. Kenapa? Karena memang ya ini yang memang untuk charging kita, untuk koneksi kita ke diri kita sendiri sama ke Allah juga pastinya. Karena ketika kita bersyukur dengan apapun setiap hari, itu ya secara nggak langsung kita selalu berusaha ngecas dan mengaktifkan segala hal dalam diri kita, khususnya tentang keimanan kita ke Allah gitu. Jadi kita berbicara tentang keimanan itu kan nggak hanya tentang ketika kita sholat, ketika kita tilawah, ketika kita sedekah atau apapun atau puasa yang literally itu adalah aktivitas ibadah gitu ya, enggak. Tapi keimanan kita tuh ya berbicara ketika kita memang benar-benar sadar dengan kesadaran penuh bahwa
apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang ada, yang hilang itu ya dari Allah gitu. Itu semuanya dari dan akan kembali sama Allah juga. Jadi ketika kita mudah bersyukur setiap hari, mudah membawa Allah dalam kondisi apapun, di saat itu juga keimanan kita sedang aktif lagi gitu. Jadi berbicara keimanan itu adalah berbicara tentang ketika kita meyakini apapun yang ada dalam hidup kita itu kaitannya yang ngatur ya Allah gitu. Disitulah keimanan kita pada akhirnya akan apa ya, terpantik. Jadi kita akan mengaktifkan kembali keimanan kita ketika kita meyakini semua itu dari Allah dan akan kembali sama Allah gitu. Sehingga ketika kita merasa bahwa memang kita seberiman itu gitu ya, kita meyakini bahwa kita memang beriman pada Allah, makanya kan ada di Al-Quran juga yang mengatakan bahwa bagaimana kamu bisa dikatakan beriman kalau memang kamu tidak menjalani ujian yang aku berikan gitu kan, Allah ngomong kayak gitu. Karena memang ya keimanan kita itu adalah tentang gimana kita yakin dan percaya penuh aja sama Allah dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Pun dengan segala hal kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Kesulitan dalam bentuk apapun. Sulit untuk mengikhtiarkan A, sulit untuk menyelesaikan masalah B, sulit untuk mengikhlaskan, sulit untuk pokoknya kenapa sih kok bisa dikatakan sulit gitu ya? Sesuatu hal itu kita anggap sulit karena memang mungkin kita sedang apa ya, kepentok. Kita udah nggak nemu jalan keluarnya, kita udah bingung, kita udah nggak dapet solusi, jadi kita mikirnya sulit gitu. Kayak misal kita ngerjain soal matematika nih, atau fisika atau kimia yang itu eksak, yang kita harus mikir banget. Kemudian kita udah coba semua cara, semua jawaban, semua rumus, tapi pada akhirnya kita nggak ketemu sama jawabannya. Itu kan kayak jadi sulit soal itu gitu. Padahal kalau misal kita tahu kalau si jawabannya ketemu dengan rumus kita udah benar, terus jawabannya langsung ketemu, ya itu jadinya mudah gitu. Tapi kenapa itu jadi sulit? Karena ketika kita coba rumus-rumus yang kita tahu, ternyata jawabannya nggak ada. Jadi kita harus mikir keras, kita bener-bener bingung jalannya kemana lagi, apa yang harus kita, rumus mana lagi harus kita pakai biar jawabannya itu ada di pilihan ganda itu gitu. Ya sama halnya dengan kehidupan kita. Kita ngerasa kehidupan kita tuh sulit karena ya memang kita udah kepentok, kita udah nggak tahu jawabannya di mana, kayak gimana rumus dan cara ikhtiar seperti apa lagi harus kita lakukan gitu. Semua udah dilakukan tapi kok ya tetap kayak gitu-gitu aja, nggak ada hasilnya, nggak ada jawabannya. Yang di pilihan ganda itu nggak ada gitu. Jadinya tuh sebuah sesuatu apa ya, sebuah kenyataan yang kita anggap sulit. Padahal sebenarnya barangkali sesuatu hal kayak ya misal soal matematika ya kita menganalogikan kembali ke soal matematika. Soal matematika yang mungkin kita sudah mencoba semua rumusnya, kemudian di pilihan ganda itu masih belum ada jawabannya, barangkali ada beberapa kemungkinan. Mungkin memang dari pilihan ganda itu memang nggak ada jawabannya dan jawaban kita yang benar gitu dari rumus yang sudah kita hitung sekian sekian kali gitu kan ternyata memang jawaban kita yang benar dan di pilihan ganda memang nggak ada jawabannya. Jadi jawabannya langsung diisi. Itu bisa jadi kemungkinan seperti itu. Atau yang kedua, kemungkinannya adalah kita kurang teliti ketika menggunakan rumus, sehingga kita harus mencerna ulang kembali, mengutak-atik rumus kita kembali untuk sampai akhirnya di tahap, oh ternyata ada salah angka, ada salah pembagian dan lain sebagainya, dan ternyata ada jawabannya. Ada dua kemungkinan itu gitu, kemungkinan dari kitanya yang mungkin kurang teliti atau dari pilihan gandanya yang memang jawabannya di situ nggak ada. Tapi memang kita ngisi sendiri gitu maksudnya dengan jawaban yang memang yang sesuai dan itu benar gitu nggak ada di pilihan ganda tapi emang ada jawaban lainnya yang memang dari kita dan itu benar pun dengan kehidupan kita terasa sulit menurut kita karena memang kita udah mentok banget kita udah nggak tahu harus ngapain harus gimana ikhtiar dan lain sebagainya tapi kok nggak ketemu ketemu jawabannya nggak ada lampu hijau nggak ada sesuatu hal yang kayaknya ini tuh jadi solusi atau bakalan berjalan dengan baik lagi dan lain sebagainya gitu kemungkinannya pun ada dua kemungkinan dari kitanya dan dari Allah. Ketika dari kitanya artinya mungkin kita masih belum sabar. Mungkin kita masih belum maksimal untuk mengusahakan dan memperbaiki diri. Mungkin ya kita coba ulik apa saja kemungkinan-kemungkinan dari diri kita yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita olah, ibadahnya yang kurang, kemudian kebaikan yang perlu kita lakukan juga masih kurang dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang mungkin. Atau yang dari
Sisi lain dari kemungkinan yang lain adalah dari Allah. Barangkali memang Allah sengaja nggak ngasih jawaban yang sesuai dengan pemikiran kita karena Allah udah nyiapin jawaban lain. Allah sudah nyiapin solusi lain. Yang mana solusi itu akan Allah berikan ketika kita ya nggak berhenti mengusahakan, nggak nyerah. Terkadang kan yang bikin kita apa ya, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi sebuah hal berat yang bikin kita mentok jedok itu kan kita kalau udah capek ujung-ujungnya kayak ya udahlah ngapain gitu. Ya udah give up, udah nyerah. Meskipun memang ada beberapa hal dalam hidup kita yang memang kita tahu batasan kapan kita harus menyerah, kapan kita tahu harus terus berusaha gitu ya. Intinya, segala sesuatu hal yang kita perjuangkan selama itu tidak menghancurkan diri kita, lanjutkan untuk ikhtiarkan, untuk mengikhtiarkan. Tapi ketika hal itu menghancurkan diri kita, semakin kita mengusahakan, semakin kita memaksa, semakin kita memperbaiki, ternyata semakin menghancurkan diri kita sendiri, menjauhkan kita sama Allah, ya itu yang harus kita hentikan. Itu yang kita harus memiliki kekuatan untuk menyerah. Maksudnya punya pemikiran untuk ya sudah enough gitu. Tapi selama kita masih apa ya, maksudnya kita dengan proses itu semakin menjadi manusia yang lebih baik, kemudian kita jadi makin ngerti ya, gas aja lanjutkan segala aktivitas itu. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti. Gitu. Karena seperti yang tadi dibilang ada dua kemungkinan penyebab akhirnya itu mentok itu adalah dari kitanya dan dari Allah gitu. Dari kita karena mungkin kita perlu memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki, ibadah kita yang perlu dimaksimalkan. Kalau dari Allah sendiri, kemungkinan ada hal lain yang sedang Allah solusikan dan itu nggak pernah kita bayangin gitu, nggak pernah kita ada ekspektasiin gitu. Jadi ya solusinya adalah kita jalani terus, kita terabas terus, kita teruskan aja perjalanan hidup ini, kesulitan-kesulitan ini kita hadapi saja. Karena pada akhirnya nanti Allah yang akan membawa kita pada solusi itu yang menurut kita itu sama-sama nggak kepikiran sama kita gitu. Next Min Ai. Nah, tiga alasan mendasar yang membuat kita tuh ngerasa kesulitan sekali. Kayak segala sesuatu hal itu terasa sulit untuk kita hadapi. Itu yang pertama karena nggak sesuai dengan harapan kita. Ada sebuah kenyataan, kita pengennya kenyataan A, tapi kadarullah Allah ngasih kenyataan B. Nggak sesuai dengan harapan kita. Terus seperti itu, kemudian kita nggak memproses. Ketika ada sebuah fakta atau kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, kemudian itu nggak sesuai dengan harapan kita, dan kita nggak berhasil memproses hal tersebut, gitu ya. Kan pasti kan kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang nggak sesuai dengan harapan, kita pasti kecewa, kita pasti sedih, kita pasti marah, dan lain sebagainya. Dan ketika itu tidak berhasil kita proses dengan baik, maka dalam kurun waktu tertentu dia akan menjadi sebuah kesulitan. Karena barangkali kesulitan itu hadir, kesulitan itu ada karena buah dari ketidakterimaan kita atas apa yang akan kita, apa yang telah Allah berikan. Allah memberikan kenyataan A, tapi kita tolak, kita nggak mau menerima, kita denial, kita marah, dan lain sebagainya. Terus-menerus tidak kita proses dengan baik, akhirnya kita kepentok dengan kesulitan. Kita akan merasa bahwa kenyataan ini menyulitkan kita. Padahal sebenarnya nggak menyulitkan kita, tapi memang qadarullah yang terbaik menurut Allah ini kita terima, kita hadapi, ya sudah gitu. Pada akhirnya ya kita akan menjalani dengan baik, kita akan bisa menyelesaikan dan menghadapinya juga kok gitu. Kemudian yang kedua ketidakpastian. Memang di dunia ini ya Allah memberikan dunia ini, semesta ini buat kita nikmati dan kita ambil beberapa apa ya hal-hal yang bisa kita nikmati itu nggak ada yang pasti kecuali kematian. Jadi besok itu kita kayak gimana dan ngapain itu nggak pasti. Bahkan beberapa jam setelah ini tuh kita juga nggak tahu bakal ada apa gitu. Kita bakal ketemu sama siapa, kita akan berpisah dengan siapa itu. Kalau berpisah dengan siapa udah pasti ya. Setiap kita bertemu dengan seseorang pasti kita akan berpisah. Tapi untuk bertemu dengan siapa itu kita nggak akan pernah tahu. Kita jatuh cinta sama siapa kita juga nggak akan tahu. Kemudian kita akan kehilangan kapan pun itu juga nggak akan tahu. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Maka dari itu, ketika kita sedang mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, itu pun juga nggak pasti. Suatu hari akan berganti dengan kebahagiaan dan kemudahan. Pun dengan kebahagiaan dan kemudahan itu juga nggak pasti. Suatu saat akan berganti dengan kesulitan lagi. Jadi benar-benar nggak ada yang pasti di dunia ini dan memang ketidakpastian inilah yang membuat kita merasa
segalanya itu terasa sulit gitu. Karena memang sifatnya dunia itu nggak pasti. Semuanya yang ada di dunia itu nggak ada yang pasti kecuali kematian. Karena kematian ya setiap dari kita pasti akan kembali ke Allah gitu. Kita akan meninggal pada akhirnya. Dan itu sudah mutlak, udah pasti. Tapi di luar itu semua itu nggak ada yang pasti. Nggak ada yang fix. Jadi karena semuanya nggak ada yang pasti, semuanya nggak ada yang fix. Lantas apa yang buat kita apa ya takut untuk melangkah? Apa yang membuat kita ragu dengan diri kita sendiri? Bukankah dengan banyaknya ketidakpastian, dengan segala hal yang tidak pasti itu, artinya kita tidak bisa bergantung atau berpegangan pada siapapun di luaran sana kecuali diri kita sama Allah gitu. Bayangin aja dengan segala ketidakpastian ini kemudian kita berharap penuh sama manusia. Kita bergantung penuh pada seseorang. Padahal nggak pasti loh. Isi hati seseorang pun juga nggak pasti. Suatu saat dia akan pergi, akan berpindah, berubah, dan lain sebagainya. Maka satu-satunya yang bisa kita pegang, satu-satunya yang bisa kita jaga, yang bisa kita minta kepastiannya ya diri kita sendiri pada akhirnya gitu loh. Dan apa ya, mempercayakan penuh semuanya sama Allah juga. Kemudian yang terakhir adalah merasa sendiri. Merasa sendiri di sini dalam artian ketika kita punya ujian atau mungkin sebuah beban gitu ya, beban kehidupan yang cukup berat dan kita merasa sepi, kayak nggak ada siapapun yang ngerti kita, nggak ada siapapun yang nemenin kita, nggak ada siapapun yang bisa apa ya istilahnya menemani kita untuk memproses ini semua gitu ya. Mungkin sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang besar, tapi karena kita merasa kita nggak ada yang ngerti, kita sendirian dan lain sebagainya, jadi sesuatu hal ini berat sekali gitu. Ini kayak beban yang sangat sulit untuk kita hadapi. Karena kita merasa sendiri, padahal kemarin banget ya Pak ya, kemarin atau 2 hari yang lalu tuh aku bisa dengerin kajiannya Ustadz Noman Kalihan. Beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya itu kita itu nggak pernah sendiri di dunia ini. Sesendiri-sendirinya kita tuh kita ya sama Allah. Di kajian beliau itu beliau mengatakan seperti itu. Dan itu juga yang selalu aku pegang teguh bahwa dalam kondisi aku merasa sendirian atau kesepian itu, ya sebenarnya aku nggak kesepian banget. Aku masih ada Allah gitu. Dan memang momentum di mana aku ngerasa sendirian, disitulah sebenarnya momentum Allah itu lagi apa ya pengen aku ke Allah lagi gitu. Maka dari itu ketika kita merasa sepi, merasa sendiri banget, ya itu semuanya akan terasa sulit gitu. Tapi ketika kita berpikir atau merasa bahwa oke aku memang sendirian, tapi aku nggak kesepian gitu ya. Jadi meskipun kita sendirian, kita nggak harus merasa kesepian. Karena ya kita merasa dengan adanya diriku, dengan adanya Allah, dan aku berserah penuh pada Allah, ya everything will be okay gitu. Segala kesulitan ini akan berangsur membaik. Semua benang kusutnya ini akan pelan-pelan berasur untuk kembali normal. Karena ada Allah, karena aku sama Allah. Aku akan menjalani semuanya ini sama Allah. Allah yang menitipkan ketetapan ini, Allah juga yang akan ngebantu aku untuk melewati ini semua. Gitu. Tapi ketika kita benar-benar ngerasa sendirian, ngerasa sepi, kayak nggak ada yang nemenin, bener-bener nemenin banget, ya kita akan ngerasa semuanya itu semakin sulit gitu. Next, Min Ai. Next, Min Ai. Belum berubah, oke. Nah, di sini di Al-Baqarah juga udah dijelaskan bahwa dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Maka dari itu kenapa sih surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir itu menjadi surat favorit ya dan bahkan kayak sebagai apa ya bisa dikatakan jimat ya buat kaum muslimin gitu kan. Bukan jimat juga sih, tapi apa ya sebuah ayat yang memang kayak pegangan kita banget ketika kita menghadapi kesulitan gitu. Karena memang makna dari surat Al-Baqarah yang ayat-ayat terakhir itu sepowerful itu gitu loh. Dan kita kan beriman, rukun iman yang ada 6 itu kan memang kita beriman pada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran, pada hari kiamat, takdir, qadar dan lain sebagainya gitu kan. Kita beriman itu semua, tapi wujud dari keimanan kita tuh seperti apa sih gitu? Apakah kita hanya sekedar membaca, mentadaburi dan lain sebagainya gitu? Padahal wujud keimanan kita sungguhnya adalah ya dengan kita benar-benar sepercaya itu dengan setiap firman Allah di Al-Quran gitu loh. Dan salah satunya di surat Al-Baqarah yang terakhir yang terjemahnya seperti ini, yang artinya Allah tuh pengen kita tuh berpegang teguh dan seyakin, sepercaya itu dengan firman Allah ini, supaya kalau ada apa-apa yang menyulitkan kita, ya kita cukup
yakin aja dengan ini semua gitu. Dengan apa yang Allah sampaikan itu kita seyakin dan sepercaya itu yang di Al-Quran. Disitulah nanti pada akhirnya pertolongan Allah, bantuan, kemudian benang kusutnya itu kemudian perlahan Allah tarik dan Allah apa ya bantu untuk uraikan gitu. Dan ya memang kita hanya perlu meyakini itu di tengah segala kesulitan kita. Hidup memang medan ujian, bukan surga. Di dunia itu kita belajar, bukan tinggal nyaman. Makanya aku juga selalu nge-reminder diriku sendiri kalau pas lagi nggak baik-baik aja atau lagi banyak masalah banget gitu ya. Aku selalu bilang bahwa dunia itu tempatnya masalah. Jadi kalau kita sekarang lagi banyak masalah ya memang wajar kita tinggal di dunia. Dunia itu tempatnya masalah. Yang penting bukan kita yang bikin masalah. Nah, itu beda. Beda kasus kalau misalnya memang kita bikin masalah kayak kita udah tahu itu salah tapi malah kita lakukan. Kemudian diam-diam cari perkara, cari masalah apa ya, cari keramaian, keributan dan lain sebagainya. Itu kita yang salah. Tapi kalau kita udah berusaha melakukan yang terbaik, kita udah diam-diam aja, udah lempeng-lempeng aja hidup kita gitu ya. Tiba-tiba ada ujian gede, ada masalah ini, masalah itu. Ya udah ya memang fitrahnya kehidupan itu seperti itu pada akhirnya gitu. Ada aja masalah, ada aja kesulitan, ada aja apa ya hal-hal berat yang akan kita hadapi itu ada aja karena memang dunia adalah tempatnya masalah karena dunia ini tempatnya masalah jadi ya kita apa ya nggak perlu meletakkan banyak ekspektasi di dalamnya gitu karena pada akhirnya ya dunia adalah tempat kita ngumpulin amal kebaikan kebajikan gitu dan tempat kita belajar nanti dipanennya waktu di akhirat dipanennya waktu kita nanti sudah meninggal kita dikenal menjadi orang yang seperti apa kemudian apa saja yang sudah kita tinggalkan selama kita hidup di dunia. Kemudian gimana kita kalau misal sama Allah tuh dikasih ujian-ujian? Yaitu pertanggungjawaban kita itu pada akhirnya seperti itu. Tapi kalau untuk selama kita masih hidup ya kita memaksimalkan itu yang akan kita bawa ke Allah itu nanti apa gitu. Dan kalau pengen enak, nyaman, gak ada masalah, gak ada kesulitan ya nanti di surga. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hambanya Allah yang Allah mudahkan untuk masuk di surga tanpa ada halangan apapun gitu. Amin. Kemudian ada beberapa contoh dari kisah kehidupan para nabi gitu ya. Kan juga Allah juga pernah bilang bahwa ujian atau kesulitan yang sedang kita hadapi itu zaman dulu tuh udah ada gitu loh. Nabi-nabi dan rasul, para sahabat itu dulu sudah Allah titipkan ujian-ujian yang sama bahkan lebih besar daripada kita dan mereka semua bisa menghadapinya gitu loh. Ya meskipun memang kita bukan bukan sosok manusia yang sehebat dan setala dan para nabi dan rasul ya, tapi keberadaan nabi dan rasul itu memang bertujuan untuk kita sebagai apa ya istilahnya umatnya tuh bisa meneladani gitu loh, bisa belajar dan bisa memetik hikmah dari setiap kisah mereka semua. Maka dari itu ya tugas kita sekarang adalah memetik hikmah dan bisa berpikir bahwa kalau para nabi dan rasul Allah berikan ujian seperti itu dengan contoh yang seperti itu dan beliau-beliau adalah manusia juga dan faktanya bisa, artinya kita pun sebagai manusia ya pasti bisa juga gitu loh. Meskipun dengan kadar dan taraf yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda juga. Tapi bukti bahwa semua nabi dan rasulnya Allah tuh bisa berhasil menghadapi setiap ujian-ujian yang Allah titipkan, artinya ya kita pun pasti bisa. Sama-sama manusia kok. Gitu. Contoh kehidupan para nabi seperti ya Nabi Ayub dengan segala penyakitnya gitu ya. Kemudian Nabi Yusuf yang dizolimi oleh saudara-saudaranya. Nabi Muhammad apalagi dengan ujian yang udahlah kalau bicara nabi besar kita tuh kan kayak ujiannya itu bener-bener nonstop dari beliau dari kecil sampai gede sampai bahkan punya gelar nabi pun juga masih diuji kenabiannya dan lain sebagainya gitu. Kayak benar-benar ya setiap perjalanan para sahabat dan rasul itu benar-benar sebagai jembatan dan reminding kita bahwa dunia itu tempatnya seperti itu gitu loh. Semua pasti punya kesulitan, semua pasti punya masalah, semua pasti punya ujian. Jadi kamu jangan takut gitu. Kayak Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita bahwa dengan adanya Nabi dan Rasul itu tuh dikasih tahu ke kita dunia itu memang tempatnya seperti itu. Penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan, penuh dengan permasalahan. Lalui saja, hadapi saja. Ini loh manusia-manusia teladan yang aku ciptakan yang untuk memberikan contoh padamu, pada akhirnya mereka bisa gitu loh. Dan ya mereka menjadi makhluk-makhluk mulia gitu. Meskipun kita belum tentu akan menjadi manusia semulia para nabi dan rasul, tapi seenggaknya kita bisa berusaha mempelajari hal-hal baik yang mereka semua
ajarkan ke kita gitu. Dan kita mungkin memang nggak semulia itu, tapi kita berusaha untuk menuju ke sana gitu. Dan aku yakin Allah melihat proses itu melalui kita yang meneladani, kita yang mulai berpikir dan apa ya, berpikir terbuka bahwa memang ini semua itu adalah proses dan bagian dari kehidupan yang ada di dunia ini gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kesulitanmu itu adalah kesulitan yang apa ya istilahnya kamu nggak bisa hadapi. Nggak. Setiap dari kita Allah titipkan kesulitan itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Itu udah pasti. Nggak mungkin Allah tuh ngasih ujian yang kita nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan Allah kasih. Berhubung ini udah Allah kasih, artinya ada sign, ada sinyal bahwa Allah tahu kita bisa. Allah tahu kita sanggup gitu. Next min Ai. Nah, di sini juga ada di Quran surat Al-Ankabut yang mengatakan bahwa apakah manusia mereka mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman tanpa diuji. Ini kan yang tadi aku sampaikan ya, bahwa ya Allah tuh nggak akan serta-merta kayak apa ya dengan kita ngomong ya Allah hamba beriman penuh gitu. Tapi kita nggak diuji itu nggak mungkin. Ya makanya karena Allah tahu kita beriman, makanya diuji. Diuji terus-terus. Dan memang dunia tempatnya ujian. Kita hanya berganti dari satu ujian ke ujian yang lain. Satu ujian, ujian yang lain. Terus seperti itu sampai nanti kita meninggal. Jadi jangan pernah berekspektasi atau berpikir setelah nanti ini udah ujian ini udah selesai, semuanya sudah membaik gitu ya, terus nanti nggak akan dapat ujian lagi. No. Bisa dalam kurun 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun nanti ke depan akan ada ujian-ujian baru lagi. Dan tapi bisa dipastikan ujian barunya itu akan beda level, beda jenis, kemudian beda orang yang akan Allah ujikan ke kita juga gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, kenaikan level kita sudah apa ya, sudah bertaraf gitu loh, sudah pasti kita menaik apa ya, naik level dibandingkan sebelumnya. Setiap kesulitan yang Allah berikan itu pasti beda level. Kesulitan yang kemarin, kemudian kita berhasil menghadapi ini, ditambah lagi kesulitannya, ditambah lagi kesulitannya, terus seperti itu. Ujian membersihkan hati, menajamkan keimanan kita, dan menghapus dosa. Jadi setiap kesulitan, setiap hal berat yang sedang kita hadapi, itu pada akhirnya itu ya buat ngebersihin hati kita gitu. Untuk nyelesain, untuk menyadarkan kita bahwa kita tuh cuma manusia, kita tuh cuma makhluk yang kalau nggak ada Allah tuh nggak bisa. Kalau nggak sama Allah itu nggak kuat gitu. Makanya kenapa juga kita kalau misal sedang berada di titik bawah itu kan mesti kita lebih dekat dengan Allah, kita nyari Allah, kita berbanyak ibadah-ibadah sunnah gitu. Harapannya meskipun kita nggak ada masalah yang besar pun ya kita harus tetap menjaga itu semua gitu. Karena kita sebagai seorang hamba, seorang manusia itu nggak akan tahu bahwa memang kita butuh Allah banget kalau kita nggak ditimpa masalah yang besar gitu. Dan biasanya masalah besar itu menjauhkan kita dari orang-orang lain gitu. Yang literally memang kita akhirnya nggak bisa bergantung, nggak bisa minta tolong, nggak bisa ngomong ke siapapun selain sama Allah. Itu udah pasti gitu. Dan cara Allah menyayangi kita ya dengan cara seperti itu. Untuk menguji keimanan kita ya dengan cara seperti itu. Semakin kita yakin dan berpegang teguh sama Allah ya semakin besar keimanan kita, semakin ternotis juga sama Allah dan semakin membuat Allah tahu bahwa oh ini sudah saatnya naik level. Oh ini sudah saatnya menjadi hamba yang lebih baik satu level. Itu, itu terus sampai nanti kita meninggal. Dan nggak usah khawatir. Allah nggak pernah kehabisan stok menguji kita. Tinggal kitanya aja sebenarnya mau menangkap itu sebagai ujian, tantangan, atau ya masalah berat yang nggak akan bisa kita hadapi atau kesulitan yang nggak akan pernah kita tahu jalan keluarnya gitu. Tergantung POV kita memandang sebuah peristiwa, sebuah kejadian itu dari sisi seperti apa. Perumpamaan seperti besi yang dibakar agar menjadi pedang tajam. Ya, emang kita diasah. Seperti aku baru tadi pagi kalau nggak salah bikin postingan di IG ya, di feed itu aku bilang kalau misal gimana kalau ternyata Allah itu lagi membentukmu. Jadi aku bacain ya. Gimana kalau ternyata Allah mau memperluas sabarmu, maka dari itu Allah membuatmu menunggu. Jadi ya kita nggak serta-merta disuruh menunggu sesuatu hal yang sudah kita doakan, tapi ada banyak pupukan kesabaran yang sedang Allah kasih ke kita cuma-cuma gitu loh. Otomatis kan kita karena lagi nunggu, kita lagi menanti sesuatu, mau nggak mau kita dipaksa untuk sabar. Semakin kita nggak sabar, itu semakin berat. Semakin kita nggak sabar, itu kita semakin sakit. Karena memang solusinya dari penantian adalah sabar. Sampai kapan ya? Sampai Allah ngasih jawabannya.
Kemudian di sini juga gimana kalau ternyata Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang pemaaf. Maka dari itu Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang menyakitimu. Kita kalau ketemu sama seseorang yang menyakiti kita itu kan pasti ya sakit hati lah pasti ya, kecewa, marah, sedih dan lain sebagainya. Tapi pernah terpikirkan nggak bahwa barangkali Allah tuh mentakdirkan kita ketemu dengan seseorang itu, dengan orang yang nyakitin kita itu karena memang Allah lagi pengen melapangkan hati kita, menjadikan kita seseorang yang pemaaf. Tanpa pertemuan kita dengan orang itu, kita nggak akan menyadari bahwa ternyata kita tuh bisa memaafkan seseorang yang sejahat itu gitu. Kalau nggak ketemu sama orang itu, kita nggak akan tahu bahwa kita punya kemampuan untuk memaafkan seseorang itu sebesar itu ternyata. Maka dari itu, ya itu cara bentuknya Allah ke kita gitu. Dan kita nggak sadar itu. Dan gimana kalau ternyata Allah ingin membuatmu lebih kuat, maka dari itu Allah menitipkan ujian yang begitu berat. Jadi memang ujian yang berat itu selalu berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk semakin kuat. Itu sudah berbanding lurus. Ya seperti yang besi yang dibakar aja, semakin dibanting, semakin dipukul, dia akan semakin kuat. Dia semakin tajam, semakin diasah, dia akan semakin tajam. Pun dengan kita, semakin Allah beri ujian-ujian, kesulitan, kemudian kita mampu menghadapinya, ya kita akan semakin kuat. Kita akan melihat kehidupan kita beberapa tahun kemarin itu ternyata kayak, oh ternyata gitu ya, oh ternyata gitu aja gitu. Setelah kita melalui banyak hal berat di tahun ini gitu ya, maksudnya kemudian kita berhasil melaluinya, kita akan flashback ke belakang itu kayak, oh keren dia aku ternyata kemarin bisa melalui itu gitu. Dan nanti kita di masa depan itu juga akan kagum ke kita hari ini gitu yang ternyata berhasil melalui banyak hal berat kemarin, bisa menguntai kesulitan-kesulitan yang kemarin itu ternyata kita bisa gitu. Dan aku selalu percaya kita semua nanti 5 tahun ke depan akan bangga melihat kita yang sekarang dengan apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sedang kita ikhtiarkan, apapun yang sedang kita usahakan sekarang. Nanti kita yang 5 tahun kemarin, di 5 tahun ke depan itu akan bangga dan bersyukur sekali, berterima kasih sekali karena kita sudah mengambil langkah baik hari ini. Gitu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bingung atau bimbang untuk melakukan sesuatu hal, karena itu akan menentukan kehidupan kita nanti 5 tahun ke depan. Gitu. Dan gimana kalau ternyata Allah ingin menjadikanmu hamba yang hidup penuh dengan keikhlasan, maka dari itu Allah memberimu kehilangan yang tidak pernah kamu sangka. Kehilangan itu udah senjatanya adalah ikhlas. Kehilangan apapun. Ya meskipun ngomongnya tuh segampang itu, tapi eksekusinya tuh emang gak segampang itu. Emang iya, ikhlas itu memang segak gampang itu untuk direalisasikan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk mengikhlaskan sesuatu hal. Ikhlas itu bisa dilatih pelan-pelan kok. Yang penting kita berprogres dan berproses. Selama kita terus mengusahakan itu, insya Allah kita akan sampai di titik ikhlas dengan melepaskan sesuatu hal yang memang ya kadarullah Allah minta kita untuk melepaskan. Gitu. Next, Min. Oke, sabar, syukur, tawakal. Wah, ini tuh 3 hal yang sangat berat ya, tapi harus kita lakukan. Untuk menghadapi kesulitan, untuk menyelesaikan segala hal yang sedang kita hadapi. Sabar menahan diri dari keluh kesah dan menjaga ketaatan. Jadi berbicara sabar itu memang kuncinya tuh ada di menahan diri sih. Ketika kita bisa melakukan A, tapi karena kita tahu bahwa A ini nggak benar, atau mungkin A ini bakalan menyakiti orang lain atau ini malah apa ya istilahnya merugikan kita sendiri ya kita menahan diri itu artinya sabar. Terus yang sebenarnya kita bisa mengumpat, kita biasanya bisa berkeluh kesah tapi kita menahan diri, itu artinya kita sabar. Dan ketika menghadapi kesulitan sabar itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena untuk apa namanya mengeluarkan atau menarik lurus benang-benang yang kusut itu kan juga butuh kesabaran ya. Kalau misal di benang kusut itu kita tarik-tarik kenceng-kenceng gitu kan malah yang ada makin rapat. Apa? Taliannya itu kan semakin kencang. Dan itu malah nggak menyelesaikan dari kekusutan benang tersebut. Tapi ketika kita pelan-pelan gitu ya, narik mana yang bisa ditarik dulu, terus mana yang bisa diselesaikan dulu, maka pelan-pelan dia akan menjadi lurus. Pun dengan kesulitan dalam hidup kita, itu ya kita harus menjalaninya satu-satu. Harus dengan penuh kesabaran. Kalau kita berusaha-gerusu, kita cepet-cepetan ngambil keputusan ini dan lain sebagainya ya itu akan semakin nyakitin kita pada akhirnya gitu. Kemudian syukur. Ini juga makanya kenapa aku setiap
Kitok setiap hari Kamis itu aku awali dengan gratitude karena memang bersyukur itu se-impactful dan powerful itu dalam hidup kita. Semakin kita bersyukur dengan hal kecil yang Allah berikan, maka Allah akan apa ya istilahnya menilai dan menghargai hal kecil apapun, amalan kecil apapun yang kita lakukan. Sebisa mungkin kita semudah itu untuk mengucap alhamdulillah dan bersyukur karena itu yang akan menarik dan menambahkan nikmatnya Allah ke dalam hidup kita. Kemudian tawakal, bersandar penuh pada Allah bukan pada logika sementara. Jadi logika semata. Jadi memang berbicara tentang tawakal itu kan memang gimana kita menyerahkan semua hasil dari segala ikhtiar kita kepada Allah atas semua hal yang sudah kita lakukan, apa atas semua hal yang sudah kita ikhtiarkan dengan catatan kita sudah mengusahakan yang terbaik ya. Kemudian perkara hasilnya nanti gimana itu Allah alam, biar Allah yang bawa, Allah yang pegang. Tapi kalau misal kita nggak apa-ngapain, kita nggak ada ikhtiar dan lain sebagainya, terus kita tawakal gitu, nah tawakalnya di mana? Itu mah namanya pasrah gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain terus ujuk-ujuk apa kata Allah atau mungkin ngikut Allah nggak gitu. Allah tetap minta kita tuh ikhtiar. Allah tetap minta kita tuh berusaha sampai mentok jedok, sampai kita merasa tuh sulit, kita nggak bisa. Nanti pelan-pelan Allah yang akan membawa pada jawaban gitu. Kemudian di tengah kesulitan itu kita juga harus banget buat doa dan bermunajat. Ini sering banget dan harus sih. Karena seperti yang aku bilang tadi, yang bikin semuanya terasa sulit karena kita sendirian kan. Dan untuk mengaktifkan rasa biar kita nggak sendirian ya kita menyadari bahwa ada Allah di situ. Ada Allah yang akan nemenin kita, akan bantu kita. Solusinya lewat apa? Kita komunikasi lewat apa sama Allah? Lewat doa. Setiap waktu memperbanyak gitu kan, memperbanyak tunah. Terus kalau perlu puasa ya puasa juga karena kan doa-doa yang di antara di apa namanya ketika kita puasa itu kan di waktu asar itu kan juga membantu kita untuk lebih mudah dekat dengan Allah. Kemudian doa orang yang sahur itu kan juga doa-doa yang diijabah dan mudah didengarkan oleh Allah gitu. Itu juga bisa membantu kita untuk lebih maksimal berdoa atas segala kesulitan kita. Kemudian ikhtiar dan evaluasi. Seperti yang aku sampaikan tadi bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita berikhtiar, maka hasilnya itu nanti pasti sebanding dengan apa yang kita ikhtiarkan. Hasil itu selalu dua. Kalau nggak sebanding dengan apa yang kita ikhtiarkan, itu lebih baik dengan apa yang kita ikhtiarkan. Itu sudah pasti. Nggak mungkin hasil yang Allah berikan itu lebih buruk dari apa yang kita ikhtiarkan. Nggak mungkin. Jadi kalau misal ada hasil dari usaha kita yang nggak sesuai harapan, berarti di balik itu ada sesuatu yang lebih besar dari keinginan kita. Itu sudah pasti. Allah itu akan memberikan hak kita seperti itu. Kemudian berteman dengan orang yang soleh, lingkungan yang sangat mempengaruhi ketahanan iman. Karena ketika kita sedang menghadapi ujian atau kesulitan yang mentok jedok, kita ngerasa nggak ada siapa-siapa, kita ngerasa sendirian gitu ya. Kemudian kita berteman atau berkumpul dengan orang-orang yang membawa nilai buruk dalam hidup kita, ya yang ada kita malah ikut ke mereka. Karena di momentum ketika kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan kesulitan itu sangat rentan sekali kita terhadap sesuatu hal. Dan setan sangat mudah untuk memasukinya. Setan sangat mudah untuk ngajak kita melakukan hal-hal yang nggak diinginkan. Karena kita selemah itu ketika kita mendapatkan kesulitan. Kita akan lebih kuat. Maksudnya kayak kita bakalan biasa aja kalau nggak ada sesuatu hal yang membebani kita. Semakin banyak hal yang membebani kita, semakin banyak kesulitan yang menghantui kita, semakin kita bingung mau ngapain dan kemana, semakin mudah dan rentan setan itu untuk masuk dan membawa kita pada hal-hal yang tidak diinginkan, yang membawa kita pada semakin jauh dari Allah. Itu pasti seperti itu. Maka dari itu, di momentum seperti ini usahakan untuk mencari lingkungan atau pertemanan yang memang positif, yang baik, yang membawa kita pada hal-hal yang lebih baik gitu. Next, Min Ai. Ada juga di Quran Surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadra ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan itu nggak cuma satu kali. Berulang kali Allah ngomong kayak gitu. Kayak udah ditekankan, habisnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bersama, literally bersama. Jadi kalau misal, lepas. Jadi kalau misal apa namanya kita ngerasa sedang ada kesulitan, pasti nggak lama setelah itu ada kemudahannya. Jadi kalau berbicara ya Allah, kenapa ini semua sulit? Ya Allah kok sulit banget. Nggak jauh dari itu, nggak lama dari itu pasti Allah kasih kemudahan. Percaya. Kembali lagi kita diajak di malam hari ini kita tuh bener-bener bareng-bareng ya. Ini juga reminder banget buat aku untuk bahwa apa-apa yang Allah katakan, apa-apa yang Allah firmankan itu sebenarnya udah sangat membantu dan menolong kita sebenarnya. Sesederhana untuk kita kembali tenang dengan apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sampaikan. Kalau kita udah tenang, kita akan lebih mudah untuk
mengeksekusi atau melakukan apa ya? Maksudnya kayak mempraktekkan atau menjalani kehidupan ini gitu. Ketika kita sudah berpegangan teguh dan seyakin mungkin dengan firman-firmannya Allah. Salah satunya dengan ini, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Udah kita pegangan itu aja. Ini sulit ya Allah. Oh, bentar lagi ada kemudahan. Ini berat ya Allah. Bentar lagi ada kemudahan. Itu. Kita yakin itu terus setiap hari. Kalau perlu dikatakan, katakan. Sambil ya baca dan kalau nggak salah juga surat Al-Insyirah ini bisa jadi alternatif surat untuk ketika kita sedang berada dalam kesulitan. Jadi kalau misal teman-teman sedang menghadapi ujian, tulis apapun, kemudian menghadapi tes apapun gitu ya, itu kadang ada beberapa orang yang dia sering mendawamkan surat Al-Insyirah ini ketika sebelum mulai tes atau ujian gitu. Bisa pas di sholat-sholatnya gitu ya, di antara sholat-sholatnya atau mungkin pas ya persiapan dia di tesnya itu, dia tetap mendawamkan Al-Insyirah gitu sambil membaca surat Al-Insyirah ini terus-menerus dan itu memudahkan dia untuk mengerjakan tes-tesnya gitu. Teman-teman boleh coba juga. Dalam setiap derita ada pelajaran dan keindahan yang belum tampak sekarang. Jadi setiap kesulitan, setiap hal berat, itu nggak akan Allah tampakkan keindahannya itu sekarang. Hikmahnya tuh nggak sekarang. Tapi nanti, kalau kita sudah berhasil melalui ini semua, kuncinya adalah kita lewati, kita jalani dulu. Makanya juga di, apa ya, maksudnya aku sering ngomong di konten-kontenku juga sih. Kalau ada apa-apa, kesulitan atau apapun hal berat itu, jalani aja dulu. Hadapin aja dulu. Meskipun berat, meskipun capek, terus saja. Nanti endingnya kayak gimana tuh, biar Allah yang bawa. Yang penting kita jangan diem, yang penting kita jangan berhenti, yang penting kita jangan give up. Nanti perkara ke depannya kayak gimana tuh, biar Allah yang bawa. Allah yang jagain, Allah yang akan selesaikan gitu. Allah yang akan mengarahkan kita semua menuju hikmah, pelajaran, dan keindahan yang sudah Allah siapkan. Buah atas keberanian kita untuk terus menjalani kesulitan-kesulitan ini. Buah dari keberanian kita untuk menghadapi hari demi hari. Itu. Contoh kehidupan, orang-orang sukses seringkali lahir dari fase tergelap. Jadi memang kita akan menjadi seseorang yang bersinar, kita akan menjadi orang yang bertumbuh ketika kita berhasil melalui fase-fase tergelap kita, fase-fase tersulit kita. Terus saja hadapi sambil ikhtiar-ikhtiar terbaik kita, maka akan dengan sendirinya kita akan bertumbuh gitu. Dan bertumbuhnya kita kan jauh-jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi nggak perlu khawatir dengan hal itu, nggak perlu takut dengan hal itu, karena memang sudah banyak fakta yang Allah berikan juga gitu. Orang-orang terdekat kita mungkin atau teman saudara yang memang kayak dulu kayaknya hidupnya dia kayak gitu, tapi kok sekarang alhamdulillah udah berjalan dengan baik ya, udah banyak kebaikan yang dia dapatkan, udah banyak nikmat yang dia rasakan dan lain sebagainya gitu ya. Memang dia sudah melalui fase-fase berat itu gitu. Dia berusaha menghadapi semua fase kesulitan demi kesulitan yang ada dalam hidupnya dan dia selesaikan itu semua gitu. Dia hadapi semua. Dan pada akhirnya dia sampai di titik keberhasilannya. Bukan berarti terus kemudian setelah itu dia nggak ada ujian, nggak. Dia pasti ada ujian lagi. Tapi ujiannya udah beda jenis lagi. Di fase yang kemarin mengalami kesulitan itu dia fighting terus, dia hadapin terus sampai akhirnya dia bisa menemukan keindahan dari segala perjalanannya kemarin. Dia sudah mulai memetik hikmahnya. Gitu. Next, Minai. Next. Sudah belum? Oke. Kita berbicara tentang kesimpulan. Jadi terkadang kita tidak bisa memilih takdir, tapi bisa memilih cara untuk menyikapinya. Setiap kesulitan yang hadir dalam hidup kita itu kita nggak bisa pilih. Ya Allah, aku pengen kesulitannya em, apa ya? Kesulitan kayak gini ah, kesulitan A gitu. Atau jangan kasih aku kesulitan B deh ya Allah gitu. Atau aku nggak mau deh kalau dikasih kesulitan permasalahan pekerjaan gitu. Aku maunya kesulitan masalah eh, hubungan atau mungkin aku mau kesulitan masalah ini gitu. No, kita nggak bisa memutuskan itu. Yang bisa memutuskan itu ya cuma Allah. Yang bisa ngasih itu ya cuma Allah. Kenapa? Karena Allah paling tahu kondisi hati kita. Allah yang paling ngerti di saat itu kondisi kita itu seperti apa. Kita butuh diapain itu tuh cuma Allah yang lebih ngerti. Makanya setiap takdir, ujian, kehidupan apapun yang hadir dalam hidup kita, percayalah itu udah sebaik-baiknya kenyataan yang Allah berikan karena di situ tuh Allah tahu di momentum itu bagian diri mana di kita yang harus diperbaiki, bagian diri mana dari kita yang perlu diulik,
yang perlu diubah, yang perlu diperbaiki, yang perlu di otak-atik lagi sama Allah gitu. Allah yang paling tahu. Jadi misal nih, di sekarang ini kita sedang kesulitan masalah percintaan atau jodoh dan lain sebagainya. Ya sudah, berarti memang di momentum itu Allah itu pengen ngulik hati kita. Allah pengen tahu cara kita untuk menyayangi atau mencintai seseorang itu seperti apa. Cara kita menafsirkan makna dari cinta sendiri itu seperti apa. Allah yang tahu kadar-kadar seperti itunya. Kita nggak tahu sama sekali. Tapi kita bisa menyikapi gitu. Kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi itu semua. Ketika itu sudah terjadi dalam hidup kita. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir kayak atau bertanya-tanya gitu. Ya Allah, kenapa kok masalahku tuh tentang A, B, C ini gitu. Ya karena memang di A, B, C ini yang mau Allah rombak, yang mau Allah benerin dari dalam diri kita. Kesulitan adalah cara Allah membentuk jiwa kita menjadi lebih kuat dan layak dekat dengannya. Tuh, balik lagi. Ujung-ujungnya dari segala kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, itu goalnya ya cuma biar kita deket sama Allah gitu. Kesulitan yang Allah kasih, gongnya adalah ya supaya kita dekat lagi sama Allah. Allah nggak pengen kita jauh-jauh gitu. Allah nggak pengen kita berjarak. Allah nggak pengen kita lupa sama Allah. Makanya Allah kasih kesulitan demi kesulitan. Jadi momentum di mana kita mendapatkan kesulitan adalah momentum terbaik kita untuk kembali sama Allah. Dan memang itu gongnya yang pengen Allah cari dari kita gitu. Dan jangan lupa untuk kita selalu memaksimalkan doa, minta kekuatan, keikhlasan, dan jalan keluar dari setiap kesulitan. Jadi kalau memang dirasa kita udah buntu banget nggak nemu jawaban gitu kan, otomatis kita memaksimalkan amalan-amalan kita ya, kayak sunnah, tahajud, duha, kemudian qobliyah, ba'diyah itu dimaksimalkan. Terus jangan lupa waktu akhir sholat ya kita maksimalkan untuk banyak doa. Doa-doa di waktu mustajab terkabulnya doa pun juga kita maksimalkan doanya. Percayalah, doa itu yang akan membawa kita pada jawabannya nanti. Meskipun nggak langsung hari itu, tapi doa itu selalu membawa kita pada jawaban dari doa itu kita sendiri gitu. Jadi kenyataan kita sekarang itu adalah kenyataan yang sedang membawa kita pada doa-doa kita sendiri. Barangkali kesulitan yang sedang kita hadapi pun itu sebenarnya adalah bentuk caranya Allah untuk ngasih tahu kita bahwa kamu lagi aku proses kayak gini supaya nanti kamu bisa sampai di kenyataan atas doa yang selama ini kamu sampaikan. Gitu. Itu itu beneran aku karena aku pribadi beberapa kali terakhir ini tuh ngerasain banget bahwa ternyata Allah itu memang sedang membawaku pada sesuatu hal yang aku doain. Kayak misal aku berdoa A gitu ya. Kemudian ternyata aku ada ketertarikan dengan B. Ternyata di tengah jalan itu ketertarikanku dengan B ini ada masalah gitu. Kemudian jadi runyam, jadi aku sakit, kecewa, dan lain sebagainya. Dan ternyata aku baru sadar bahwa rasa sakit atau mungkin kerunyaman atas permasalahanku dengan B ini karena memang sebenarnya aku pernah mendoakan A ini gitu. Yang mana A ini mungkin sedang Allah proses untuk mau di Allah kabulkan gitu. Allah mau ngingetin bahwa ini loh kamu dulu pernah doa tentang A, jadi ya aku bawa kamu ke A dengan cara yang B ini tuh aku permasalahin gitu. Aku jauhkan atau apapun itu bentuknya gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi jangan remehin doa. Kuncinya itu. Jangan pernah meremehkan doa karena memang sepowerful itu, sengaruh itu dan jangan pernah takut buat doa apapun sama Allah. Minta apapun sama Allah tuh jangan pernah takut, jangan setengah-setengah, totalitaskan apalagi dalam kondisi kita sulit gitu ya. Detailin aja semuanya. Allah pasti kabulin, Allah pasti jawab, Allah pasti kasih. Sudah pasti. Next Min Ai. Oke. Sekarang kita memasuki di sesi journaling kita seperti biasa. Pertanyaan cuma satu sih, bagaimana kesulitan merubah hidupmu sejauh ini? Gitu, kesulitan apapun, kira-kira apakah sampai kesulitan itu merubah hidup teman-teman atau enggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa tulis aja enggak gitu. Oh, ternyata kesulitan ini enggak merubah hidupku, jadi kayak ya udah be aja. Atau mungkin kesulitan ini cukup merubah hidupku sampai akhirnya aku bisa menjadi seseorang yang seperti ini nih gitu. Aku jadi tahu bahwa harusnya aku tuh seperti ini gara-gara kesulitan ini gitu. Jadi boleh silakan dituliskan jawabannya dan kita ketemu di jam 9:08 ya. Jam 9:08 nanti sama Min Ai ditanyain satu persatu sekalian kita Q&A. Oke?
Terima kasih teman-teman sudah menyimak materinya malam hari ini. Kita kembali ke sesi journaling. Mohon maaf kalau ada salah katanya ya. Kita ketemu di jam 9 lebih 08. Oke? Assalamualaikum, see you.